Misalnya Tapi seperti itu. nih, Gitu. kembali lagi ke terpilihnya Komeng. Bukankah akhirnya masyarakat melihat bahwa politik itu sebuah hal yang cocok sebagai komedi? Ketika Lawakan aja jadinya. ketika demokrasi bengkok-bengkok, yang meluruskan tuh seniman, diantaranya komedian. Saya tidak menyalahkan lagi Pak Jokowi saat itu. Saya menyalahkan, jadi lu selama ini dekat dengan Pak Jokowi cuma untuk numpang selfie ya, bukan numpang untuk menyuarakan rakyat ya, bukan numpang untuk mengkritisi Pak Jokowi ya, yang membuat jadi Pak Jokowi seperti sekarang ya. Yang kedua, dulu kan ada kebiasaan di kita, nggak ada kebiasaan orang mundur kan? Iya, iya, iya. Nggak ada kebiasaan orang mundur kan di negeri ini. Jadi tunggu dimundurkan kan. 2024 mengajarkan kita banyak orang yang mundur. Ada Andi Wijayanto, ada Mahfud MD. Jadi nggak ada lagi tuh kata-kata nggak ada orang yang mundur. Ini kita sama Kang Maman lagi. Makasih nih dikasih kesempatan sama Q&A Metro TV. Nanti sering-sering nonton di Q&A Metro TV. Aku ya. kalah tuh. Liverpool. Chelsea kalah 1-0. Oh ya, nggak apa-apa lah. Ini tentang kompetisi nih. Kang Maman, ini pada saat kita bicara 2 Ya. minggu setelah pencoblosan. Ini menurut Kang Maman, apa yang akan terjadi di Indonesia antara setelah pencoblosan, pengumuman oleh KPU hingga pelantikan Pilpres? Indonesia itu akan makin besar kalau ruang-ruang perbedaan itu diberi tempat. Ada ruang-ruang terhadap perbedaan. Ada ruang-ruang di mana kami boleh bersepakat, tapi juga kami boleh tidak bersepakat gitu. Kalau itu dihambat, ada orang yang mengatakan misalnya, ada orang yang mengatakan ada kecurangan, lalu kemudian udahlah nangis-nangis saja, kalau kalah mah kalah aja gitu kan. Dia tidak memperkaya Indonesia buat saya. Biarkan saja orang untuk menemukan, untuk menyuarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia punya harapan gitu loh. Nanti akan ada satu titik temu kok. Pada satu titik nanti ketika kemudian ketok palu keputusannya final, baru di titik itu misalnya saya menganggap ada kecurangan, saya akan ikhlaskan. Karena sudah titik gitu kan ya. Tetapi dengan catatan bahwa saya akan terus mengawal. Bukan untuk membuktikan kecurangan saya, tapi untuk membuktikan bahwa memang kamu benar. Tapi kan itu sulit sekali dipahami tuh. Memang sangat sulit dipahami. Tapi itu butuh proses pendewasaan. Termasuk saya misalnya berharap kalau misalnya nih akhirnya 02 menang. Saya sangat berharap 1 dan 3 itu menjadi oposisi. Alangkah indahnya negeri ini kalau 58% penguasa, tapi ada 42% oposisi. Kita akan selalu menemukan perdebatan-perdebatan, perkelahian kecerdasan, perkelahian pemikiran. Tidak terima begitu aja. Sehingga setiap undang-undang, produk legislasi yang keluar itu dari hasil perdebatan. Tapi kalau kemudian tidak seperti yang Kang Maman harapkan, gimana tuh? Demokrasi akhirnya menjadi mundur, kemudian tidak menjadi lebih baik. Itu yang membuat Indonesia jalan di tempat demokrasinya nantinya. Malah tidak menyehatkan buat saya. Saya tuh berharap betul DPR kita itu menjadi ajang betul-betul angka itu tipis saja selalu ketika kemudian produk legislasi dilahirkan. Ada perdebatan-perdebatan, ada ketidaksetujuan supaya begitu dia keluar, dia menjadi produk bangsa ini. Karena jangan pernah marah sama orang yang berbeda, jangan pernah marah sama orang yang melakukan upaya kritik. Saya ingat betul Habibie dengan bahasa yang sangat sederhana. Kalau ada orang yang membenci kamu, ada orang yang mengkritik kamu, berterima kasih lah. Berarti dia sangat peduli sama kamu. Kalau dia udah nggak peduli, dia diam. Hati-hati dengan keheningan kalau kata Mas Sujiwo Tejo. Karena di keheningan itu sebenarnya pemberontakannya akan luar biasa. Kalau masih dia bersuara, kamu masih tahu gitu loh keinginan dia apa. Nah terus ini kita pindah sedikit kan, Kang Maman kan anggota ketua Paski ya. Saya salah satu orang yang terus ditaruh di sana sekarang di majelis etik. Jadi selama siapapun ketua umum Paskinya, saya ada di kepengurusan. Nah itu kan ada anggotanya yang mendapatkan suara terbanyak di DPD itu, Komeng. Mas Komeng. Itu melihat fenomena Komeng ini bagaimana sih kok kemudian dia, ini saya tanpa mengecilkan kualitas Komeng ya, tapi dia baru awal pertama kali kemudian mendapatkan suara terbanyak dengan
foto yang lucu gitu. Itu Kang Maman sebagai orang yang berada di etik pas gitu melihat ini kaitannya dengan politik Indonesia tuh gimana? Apa sebetulnya yang terjadi? Lagi-lagi mengajarkan kita bahwa pesta demokrasi itu suasananya harus pesta, harus membahagiakan. Orang jangan semua, kalau kata Mas Sujiwo Tejo, jangan semua yang ada di baliho itu tiba-tiba jadi munafik semuanya begini. Semuanya ingin terlihat bijaksana dan lain sebagainya, semuanya tangannya begini padahal tiap hari juga tidak begini misalnya gitu loh. Tampillah apa adanya biar masyarakat kita yang menilai. Itu satu. Yang harus muncul itu adalah brand keseharian kita, bukan brand hasil polesan hanya karena ingin menang. Buat saya itu kekuatannya Komeng. Ini saya mau pilih silakan, Tapi tidak kan- suka dengan itu silakan. Tapi kan dia udah ngetop duluan sebagai pelawak gitu. Dua hal, tidak semua orang yang ngetop akan dapat suara seperti itu. Ada yang cuma dapat belasan suara padahal dia juga ngetop. Dia juga sering muncul di televisi misalnya. Karena apa? Dia tidak ujuk-ujuk, tidak instan. Dia menjadi dirinya sendiri yang pertama, dan yang kedua dia punya modal sosial yang luar biasa lama, panjang. Membangun karirnya, menjaga brandnya betul-betul, membahagiakan orang, menghibur orang satu. Orang tidak tahu modal-modal sosial dia di Jawa Barat. Dia mendukung UMKM, dia bikin kopi Komeng di Garut untuk membantu petani kopi di sana. Dia aktif di PMI, di mana ada bencana dia diam-diam muncul tanpa pernah membawa media. Tapi kan yang penting kan bukan soal disorot oleh medianya, tapi langsung menyentuh rakyatnya. Itu Dia punya kepedulian itu. Ketika anaknya meninggal, Cantika wafat, dengan segala kesedihannya, peralatan itu dia tidak. Peralatan-peralatan terapi untuk anaknya dulu yang pernah dipakai anak dan harganya 500-an juta, nggak dia jual lagi. Dia jaga amanah anaknya untuk semoga itu dimanfaatkan untuk saudara-saudara kita yang juga cerebral palsy. Hari ini saya ketemu dia, baru saja saya ketemu dia, dia bilang tidak lagi ditaruh di rumahnya, tapi betul-betul sudah dihibahkan satu titik dan terapisnya dia tetap kawal. Misalnya Tapi seperti itu. Gitu. Kembali lagi ke terpilihnya Komeng. Bukankah akhirnya masyarakat melihat politik itu sebuah hal yang cocok sebagai komedi? Ketika Lawakan aja jadinya. Ketika demokrasi bengkok-bengkok, yang meluruskan tuh seniman, diantaranya komedian. Ini sentilan betul buat kita. Sentilan betul buat kita. Kenapa tiba-tiba Komeng yang terpilih? Itu harusnya kita memikirkan soal sentilan yang diberikan oleh semesta ini. Oh. Orang jadi rindu orang-orang yang genuine, orang-orang yang tulus, ikhlas, membahagiakan seperti itu, bukan orang-orang yang dipoles, yang dikemas hanya untuk dapat jadi wakil kita. Apakah itu sebetulnya sebuah protes nyata dari rakyat terhadap kondisi politik saat ini yang Ya. katanya menabrak etika dan lain-lain? Ya, karena orang jadinya melihat bahwa ternyata yang kita kira kita kenal itu kita tidak kenal. Sehingga dia mencari orang yang betul-betul kita kenal dan kita tahu rekam jejaknya, dan kita langsung membayangkan begitu lihat gambarnya, ini orangnya nih. Menurut Kang Maman, bila nanti ternyata Komeng Ya, tidak berprestasi di Dewan, akankah rakyat marah dan menuntut Komeng? saya bilang sama dia, saya bersyukur, tapi juga sekaligus saya akan mengawal kamu dan saya akan mengkritisi kamu. Dan justru kamu harus bahagia kalau kamu dikritisi. Itu artinya orang ingin kamu tetap amanah, kamu tetap tidak hianat. Nggak ada jaminan memang setelah terpilih kemudian dia akan sangat amanah kan. Tugas kita selanjutnya adalah mengawal itu, mengawal suara itu, mengingatkan dia lagi. Lu punya cita-cita seperti ini kan, kenapa belok gitu loh. Saya cuma ingin bilang begini, saya kasih nama Pak Jokowi. Kenapa? Banyak orang di sekelilingnya yang seolah-olah udah merasa dekat, bisa selfie dan lain sebagainya, tapi orang-orang yang selfie-selfie itu yang sekarang menghinakan dia kan. Saya tidak menyalahkan lagi Pak Jokowinya saat itu. Saya menyalahkan, jadi lu selama ini dekat dengan Pak Jokowi cuma untuk numpang selfie ya, bukan numpang untuk menyuarakan rakyat ya, bukan numpang untuk mengkritisi Pak Jokowi ya, yang membuat jadi Pak Jokowi seperti sekarang ya. Lu ikut berdosa loh. Lu adalah orang-orang yang diberi keistimewaan, bisa sampai datang ke istana bolak-balik berfoto dengan beliau. Siapa yang bisa berfoto dengan Pak Jokowi dengan tenang kalau nggak diusir sama ajudan? Kalau bukan orang yang dikenal dan dikasih ruang. Kenapa di kesempatan itu kamu cuma berfoto selfie, bukan menitipkan pesan-pesan kemasyarakatan apa yang kamu dengar di luar? Mungkin nggak mau denger lagi. Kenapa? Kalau ternyata nggak mau denger. Saya nggak ada di ruang itu. Saya cuma ingin mengatakan, coba deh kamu introspeksi ke diri kamu. Kamu cuma numpang selfie atau kamu membawa suara hati nurani?
Itu aja. Coba kita kritisi dari awal beliau. Kita ribut misalnya sekarang nih, kita mau ributin, kok dia dukung Prabowo? Kenapa lu baru ribut sekarang ketika dia mengangkat Prabowo sebagai menteri? Kenapa lu diem? Kenapa lu tepuk tangan? Kenapa lu tepuk tangan? Dan lu setuju bahwa itu rekonsiliasi? Dan saat itu kamu mengatakan itulah bentuk rekonsiliasi, itulah bentuk kebesaran jiwa Pak Jokowi mengangkat orang yang jadi lawannya sebagai bagian dari timnya. Lalu tiba-tiba sekarang ketika itu berlanjut, kalian baru kaget gitu loh. Lu telat ngomongin dari sana. Harapan untuk misalnya nanti Pak Prabowo yang beneran dilantik apa? Satu, saya selalu mengatakan pemimpin itu harus punya staff. Bukan semua semata-mata staff dalam arti orang, tapi dalam ajaran agama saya staff itu 4 sifat pemimpin yang harus dipakai. Sidik, dia harus benar-benar baik, jujur, tidak boleh mengkhianati rakyat. Dia harus menjadi tokoh yang sidik betul. Apa yang dia janjikan dia harus ucapkan. Tablik, dia harus mampu berkomunikasi dan menangkap aspirasi rakyat. Dia tidak boleh tuli dan buta mata dan buta hati. Dia harus menjadi orang yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan rakyat, termasuk menyerap aspirasi rakyat. Dia harus amanah, tidak boleh hianat. Dan fatonahnya penting. F-nya itu fatonah. Sidik, S, tablik, amanah, fatonah. Dia harus cerdas. Salah satu unsur cerdas apa? Mampu menangkap semua aspirasi rakyat, termasuk orang yang tidak memilih dia. Jadi begitu dia diangkat jadi jadi presiden, dia tidak lagi akan berada pada posisi saya hanya akan memenuhi keinginan orang yang memilih saya yang tidak bodoh amat. Hati-hati, dia cuma 58, ada 42 orang yang juga dia harus rangkul. Kalau memang akhirnya kita nggak bisa mengatakan apa-apa lagi, dan ya dia terpilih, mau bilang apa lagi? Jaga amanah itu. Ada 48 orang yang tidak setuju, yang harus Anda buktikan bahwa ketidaksetujuannya dia tidak benar. Oke. Apa pesan untuk yang kalah? Pesan untuk yang kalah? Atau yang belum menang lah. Kalau yang belum menang, ini banyak pembelajaran untuk 5 tahun ke depan. Kita udah dapat pembelajaran 2019 sampai 2024. Jangan diulang lagi dengan hanya mendekati kekuasaan itu hanya untuk selfie-selfiean semata. Bawa hati nurani di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu kan ada kebiasaan di kita. Nggak ada kebiasaan orang mundur kan? Nggak ada kebiasaan orang mundur kan di negeri ini. Jadi tunggu dimundurkan kan. 2024 mengajarkan kita banyak orang yang mundur. Ada Andi Wijayanto, ada Mahfud MD. Jadi nggak ada lagi tuh kata-kata nggak ada orang yang mundur. Kalau memang udah tidak sesuai dengan aspirasi, saya berharap betul misalnya nanti menteri nggak usah tunggu dipecat, nggak usah tunggu di reshuffle. Dia yang mundur misalnya, karena itu bagus buat apa? Pembelajaran demokrasi. Artinya juga penguasa tahu ada yang salah sama dia nih, sampai anak buahnya mundur. Kalau sudah 5, 6, 7 yang mundur, buat saya dia udah kehilangan pulung misalnya. Dia harus sadarin itu gitu. Dan dia tidak boleh jadi raja. Dia tidak boleh jadi raja. Nggak boleh jadi. Dia tetap adalah presiden yang diangkat oleh rakyat. Oke. Makasih ya, Kang Maman. Thank you, Mas. Udah bolak-balik tuh nggak jelas tuh truknya mau ngapain tadi, bolak-balik. Kadang-kadang memang di tengah kita berusaha untuk jernih ada yang bikin noise. Itu biasa. Di negeri ini tuh udah biasa. Itulah kehidupannya. Kita harus belajar tentang hal itu. Oke. Terima kasih sekali Thank lagi. you. Mas Adi, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dia udah nyala lagi. Walau kita belum selesai, kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.